Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Syarif As'ad. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji dan mendiskusikan topik yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi pelaku bisnis maupun pasar konsumen secara umum. Dan apakah itu? Yaitu perilaku konsumen, terutama dalam pandangan Islam. Perlu kita identifikasi terlebih dahulu bahwa salah satu tujuan bermuamalah atau berinteraksi ekonomi dengan sesama manusia merupakan tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan seseorang yang tentu tidak hanya sekedar materi, melainkan kesejahteraan jiwa dalam dirinya. Maka dari itu dibutuhkan akhlak yang baik dalam bermuamalah. Karena secara tidak langsung kita juga diingatkan bahwa bermuamalah adalah sebagai sarana kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang tidak akan terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan bila kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam beraktivitas muamalah. Karena kecenderungan arah muamalah, berbisnis, berdagang, atau bisnis itu sendiri merupakan aspek-aspek ilahiyah yang seringkali tidak bisa dirasakan saat itu juga, melainkan membutuhkan keyakinan adanya balasan di kemudian hari atas kebaikan-kebaikan bisnis yang dilakukan. Dan bisnis yang dilandasi atas kesesuaian terhadap syariat Islam akan mempertimbangkan baik dan buruknya atas dirinya, orang lain, lingkungan, dan alam semesta tentunya. Hubungan perilaku konsumen dan kesejahteraan harus mampu menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan kualitas pembangunan, pengentasan kemiskinan, kemandirian ekonomi, dan tentu kesejahteraan. Tidak lain, mempelajari perilaku konsumen berarti mengarah pada kualitas pembangunan yang lebih baik, terlebih dalam hal sumber daya manusia, menjadikan masyarakat yang lebih sadar dan bijak dalam mengelola keuangan dengan mengalokasikan sebagian kemampuan finansialnya untuk investasi misalnya sebagai perencanaan keuangan masa depan yang lebih baik. Maka kita perlu mengingat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. Maka selalulah melakukan kebaikan termasuk dalam orientasi bermuamalah kita, baik itu sebagai konsumen maupun pelaku bisnis. Ketika sebagai konsumen harus bijaksana dalam mengkonsumsi sesuatu, dan ketika sebagai pebisnis harus adil dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggannya. Dan berikutnya, ajak konsumen memahami apa yang seharusnya dikonsumsi, dan begitu sebaliknya, memaknai pola konsumsi yang adil diantaranya yaitu tidak berlebihan atau israf, yang dalam hal ini berlebihan bisa bermakna tidak memperdulikan orang lain dalam konsumsi. Dan yang lebih besar lagi adalah bagaimana keikhlasan menjadi dasar penerimaan atas keadaan diri tanpa merugikan pihak yang lainnya. Berikut ini tampak dalam gambar bagaimana keikhlasan mampu membangun nilai-nilai keadilan dan kearifan dalam menghadapi realitas bisnis saat ini. Mereka tetap bertahan dengan berbagai keterbatasan yang ada, tapi mereka memiliki landasan yang kuat untuk menerima itu semua sebagai suatu ujian mungkin, atau merupakan suatu kesyukuran bagi mereka. Suatu kisah yang masyhur yang sering kita dengar, dan ini populer di kalangan umat Islam. Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar muslim dermawan, menunaikan zakat, infak, sedekah, dan
dari hampir seluruh hartanya dengan efek sosial yang sangat luas, memahami konsumsi dalam wujud investasi akhirat yang di dalamnya ada zakat, infak, sedekah yang ia siapkan untuk kehidupan kekal di akhirat kelak. Dan ini nampaknya tidak mudah dilakukan oleh seseorang di masa sekarang. Untuk memasuki wilayah pembahasan perilaku konsumen yang lebih jauh, yang dibalik itu kita mengenal istilah perilaku organisasi yang memiliki tujuan serupa, yaitu memprediksi perilaku orang lain, memahami aktivitas yang terjadi pada organisasi, mengendalikan perilaku anggota organisasi. Sementara itu, perilaku konsumen terfokus pada orang lain di luar organisasi. Sebagai bagian yang erat kaitannya dengan pemasaran, perilaku konsumen perlu dipelajari oleh setiap pelaku bisnis guna mengidentifikasi pasar sasarannya. Maka dengan demikian, dua dimensi perilaku konsumen yang sederhana dengan menggunakan marketing stimuli dan respon pasar sasaran di antara keduanya dapat ditemukan suatu yang harus dianalisa. Black box merupakan variabel yang mengintervensi hubungan stimulan dan sebagai respon yang diberikan atas kedua wilayah atau dua bagian, dua sisi di antara apa yang disebut sebagai permulaan dan akhirnya. Dan ini merupakan model stimulan yang dapat digunakan dalam marketing seperti produk, price, place, dan promotion, atau dikembangkan dalam bauran pemasaran. Dengan terbukanya tirai rahasia dalam diri konsumen, perusahaan akan mengetahui bagaimana karakteristik konsumen dan bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen yang harus terus dikawal dan dievaluasi oleh perusahaan. Demikian tadi adalah penyampaian singkat tentang bagaimana ruang lingkup perilaku konsumen yang dapat kita pelajari secara sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.